Untuk mengirim alat berat, mesin dan mobil yang baru dibuat dari pabrik, biasanya menggunakan kapal khusus yang disebut dengan kapal ro-ro. Kapal pengangkut ini mampu memuat ratusan hingga ribuan mobil dalam sekali jalan. Dan berikut informasi singkat tentang bongkar muat kapal roll on roll off atau kapal ro-ro. Kapal ro-ro adalah kapal yang memiliki beberapa dek yang digunakan untuk mengangkut segala jenis kendaraan. Kapal ini memiliki desain yang berbeda dari kapal kargo pada umumnya, di mana kapal ro-ro ini memiliki desain yang lebih kompleks dibanding kapal kargo konvensional. Biaya pembuatan kapal ro-ro ini juga jauh lebih mahal dibanding kapal kargo konvensional. Perbedaan desain yang paling mencolok adalah desain yang ada pada dinding samping kapal, di mana dinding samping pada kapal ro-ro ini lebih tinggi ukurannya dibanding kapal kargo biasa. Kapal ro-ro memiliki pintu keluar masuk yang bisa dinaik turunkan untuk jalur kendaraan yang berfungsi sebagai jembatan penyeberangan. Serta di dalam kapal ro-ro ini juga terdapat dek yang dapat diatur tinggi rendahnya sesuai kebutuhan. Kapal ro-ro juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah kapal kungru, yaitu gabungan antara kapal kontainer dan kapal ro-ro. Kapal ini biasanya menggunakan area bawah dek kapal untuk menyimpan kendaraan, dan dek atas digunakan untuk menumpuk peti kemas atau kontainer. Kemudian jenis lain adalah ropex, yang digunakan untuk mengangkut barang sekaligus untuk akomodasi penumpang. Salah satu kapal ro-ro yang terbesar adalah buatan Hoegh Autoliner, yang dapat mengangkut lebih dari 6.900 mobil dengan ukuran standar. Kapal ini memiliki dek untuk parkir mobil dengan luas total sekitar 60.000 meter persegi. Selain mobil, kapal ini juga dapat membawa berbagai jenis kendaraan seperti alat berat, mesin pertanian, mesin konstruksi jalan, dan juga mesin pertambangan. Dalam proses bongkar muat yang memiliki kapasitas besar, perusahaan ini mengembangkan roll trailer yang dibuat khusus. Untuk muatan yang memiliki ukuran yang panjang seperti kereta api, perusahaan ini juga membuat konsep roll trailer dengan ukuran yang panjang juga. Untuk bongkar muat dengan ukuran yang tinggi, perusahaan ini membuat roll trailer dengan dek yang sangat rendah, yaitu sekitar 47 cm. Salah satu pelabuhan bongkar muat yang terbesar di Eropa Utara adalah pelabuhan Copenhagen and Malmö. Pelabuhan ini berada di dua lokasi, yaitu di pelabuhan Copenhagen di Denmark dan pelabuhan Malmö di Swedia. Sejak berkolaborasi dengan berbagai perusahaan produsen mobil, pelabuhan ini berkembang pesat, di mana setiap tahun mampu menangani bongkar muat hingga 400.000 kendaraan yang berasal dari 15 produsen yang berbeda. Para produsen mobil banyak yang bekerja sama dengan pelabuhan Copenhagen and Malmö, dikarenakan terdapat pusat distribusi, sehingga distribusi mobil dapat dilakukan langsung dari pelabuhan ke dealer atau showroom. Menariknya adalah angka statistik kerusakan pada kendaraan saat proses bongkar muat pada kapal ro-ro ini sangatlah minim, yaitu dari 100.000 kendaraan, hanya 3 kendaraan yang mengalami kerusakan. Untuk mengirim mobil atau kendaraan lainnya dari pabrik sampai ke kapal ro-ro, ternyata juga harus melalui beberapa proses. Mobil yang baru diproduksi akan dikirim menuju ke pelabuhan dengan menggunakan kereta dan mobil pengangkut. Setelah sampai di pelabuhan, mobil kemudian dikelompokkan berdasarkan tujuannya. Kemudian, kapal akan menurunkan pintu yang berfungsi sebagai jembatan penyeberangan. Selanjutnya, driver yang sudah bersiap akan mengendarai mobil dari parkiran masuk ke dalam kapal, lalu menuju dek sesuai dengan cargo blend. Cargo blend adalah perencanaan penataan muatan kendaraan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan kapal.
Dalam proses memuat mobil tersebut, juga terdapat petugas yang memonitor semua lalu lintas mobil selama proses bongkar muat agar aman dan lancar. Dan biasanya, untuk jenis kargo alat berat akan ditempatkan pada dek di bagian belakang kapal, dengan tujuan agar memudahkan dalam proses unloadingnya. Setelah kendaraan diparkir di dalam kapal, kemudian akan dilakukan proses lasing untuk mengamankan muatan yang ada di dalamnya. Lasing ini bertujuan agar muatan tidak bergerak. Selama proses ini, mobil harus diikat dengan kuat, karena jika ikatan longgar, maka muatan dapat mengalami kerusakan selama proses berjalan. Lasing untuk mengikat mobil pada kapal biasanya menggunakan tali strap dengan roda gigi searah. Dan tali pengikat tersebut diikat pada laspot yang terdapat di lantai dek kapal. Sedangkan untuk kendaraan berat akan diikat dengan rantai besi. Ketika semua mobil sudah aman terikat, selanjutnya dilakukan inspeksi untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada semua mobil. Setelah inspeksi selesai, maka kapal ro-ro dapat berangkat menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Ketika kapal ro-ro tiba di pelabuhan yang dituju, maka dilakukan proses unloading, di mana dalam proses ini, para petugas lasing akan membuka tali pengaman. Kemudian dilakukan inspeksi lagi, guna untuk memeriksa jika terdapat kerusakan. Setelah inspeksi selesai, kemudian mobil akan dikirim ke showroom atau dealer tujuan. Dalam proses bongkar muat mobil ini, selain menggunakan kapal ro-ro, juga dapat menggunakan kapal kargo biasa. Dalam prosesnya, mobil akan dimasukkan ke dalam kontainer terlebih dahulu, kemudian kontainer dibawa menuju ke kapal kargo. Dalam proses memasukkan kendaraan ke dalam kontainer, mereka menggunakan katrol yang didesain khusus di dalam kontainer. Dengan menggunakan sistem ini, mereka tidak membutuhkan forklift untuk memasukkan mobil ke dalam kontainer. Proses memasukkan kendaraan ke dalam kontainer juga terbilang cepat. Mobil pertama akan masuk ke dalam kontainer menuju rak yang terpasang di dalam kontainer. Selanjutnya, mobil tersebut akan dinaikkan ke atas menggunakan crane blocks dengan cara manual. Ketika semua telah selesai, kemudian mobil kedua akan masuk ke dalam kontainer dan diletakkan di bawah mobil yang pertama. Lalu dilanjutkan dengan memasukkan mobil ketiga dan seterusnya. Dalam menggunakan sistem ini dalam bongkar muat kendaraan telah terbukti lebih efisien dibanding dengan cara yang konvensional. Nah, itulah tadi proses singkat bongkar muat kendaraan dalam kapal ro-ro.